Halo semuanya, saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi yang dimana merupakan proyek PowerPoint mata kuliah komputer akuntansi 1. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Niputu Putri Ariantini dengan NIM 21156444144 dari kelas 1F Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Berikut merupakan topik materi yang akan saya bahas, diantaranya karakteristik perusahaan dagang, perpindahan hak kepemilikan, dan yang terakhir yaitu potongan harga. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu karakteristik perusahaan dagang. Sebelum mengetahui karakteristik perusahaan dagang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjualnya kembali tanpa mengubah wujud barang tersebut. Setelah mengetahui apa itu perusahaan dagang, baru kita masuk ke materi karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menyimpannya di gudang penyimpanan, dan kembali menjualnya. Yang kedua, yaitu tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijualnya. Yang kelima, yaitu barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Nah, selanjutnya kita ke materi perpindahan hak kepemilikan, yaitu peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain dengan jalan jual beli atau tukar menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Nah, selanjutnya, menurut sistem hukum perdata, suatu pemindahan atau peralihan hak terdiri atas dua bagian. Yang pertama, tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran. Yang kedua, pemindahan atau peralihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau peralihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah dan tanah. Jadi dapat dipahami bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata. Artinya, benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan. Tetapi, ada pula pengalihan hak itu dilandaskan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat ataupun sertifikat. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain atau dialihkan dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Nah, berikutnya kita ambil salah satu contoh proses peralihan hak tanah secara singkat. Diawali dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak mengalami kematian, lalu dilanjutkan dengan pembuatan akte peralihan oleh dan di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah, dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertahanan. Nah, materi yang terakhir yaitu potongan harga. Apa sih itu potongan harga? Nah, potongan harga atau sering disebut dengan diskon adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan, yang biasanya merupakan strategi dalam promosi. Nah, tujuan diberikannya potongan harga yaitu untuk meningkatkan penjualan, karena dengan adanya diskon atau potongan harga ini akan sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan atau barang yang mereka inginkan. Nah,
selanjutnya, kapan sih penjual memberikan potongan harga? Yang pertama, ketika pembeli membeli barang secara tunai dalam partai yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, ketika pembeli melunasi hutang sebelum jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam syarat pembayaran atau term of credit. Nah, selanjutnya potongan harga bagi pembeli dan bagi penjual. Kita bahas bagi pembeli terlebih dahulu. Potongan harga bagi pembeli ini sering disebut dengan purchase discount. Ketika pembeli mendapatkan potongan harga, maka otomatis uang yang mereka keluarkan untuk membayar barang yang dibelinya menjadi berkurang. Nah, potongan pembelian ini akan diterima dan dicatat di sebelah kredit pada akun potongan pembelian. Nah, selanjutnya kita bahas potongan harga bagi penjual atau yang sering disebut dengan sales discount. Ketika penjual memberikan potongan harga, maka jumlah uang yang mereka terima akan berkurang. Nah, potongan penjualan ini akan diberikan oleh penjual dan akan dicatat di sebelah debit pada akun potongan penjualan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai potongan harga, di sini kita ambil salah satu contoh mengenai kasus potongan penjualan. Di sini sudah disediakan daftar saldo piutang dagang PD Mitra per 30 November 2016. Dan ini merupakan customer-customer yang memiliki piutang kepada PD Mitra. Jadi sebelumnya customer-customer ini melakukan pembelian secara kredit kepada PD Mitra. Nah, ini merupakan salah satu bukti transaksi penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PD Mitra. Baik, kita langsung saja ke transaksinya. Di sini PD Mitra sebagai perusahaan dagangnya atau penjualnya dan Ilham Komputer sebagai customernya. Ini merupakan bukti penerimaan kas tanggal 3 Desember 2016 dari Ilham Komputer diterima sejumlah uang Rp33.790.000 dengan keterangan pelunasan faktur tanggal 25 November 2016 dan mendapatkan potongan harga sejumlah Rp310.000. Nah, di sini dapat kita lihat Ilham Komputer memang benar memiliki utang kepada PD Mitra sejumlah Rp34.100.000. Jumlah ini sudah termasuk penjualannya atau PD Mitra mencatatnya sebagai pembelian dan sudah termasuk PPN outcome-nya. Nah, ini merupakan pembelian tanggal 25 November 2016 dan PD Mitra memberikan term of credit yaitu 1% N/30, 1/10 N/30, yang artinya akan diterima potongan 1% jika pembayaran dilakukan 10 hari sudah tanggal faktur diterbitkan, dan N/30 artinya pembayaran utang pembelian paling lambat 30 hari dari diterbitkannya tanggal faktur. Nah, di sini Ilham Komputer mendapatkan potongan sejumlah Rp310.000. Ini didapat dari penjualan atau Ilham Komputer mencatatnya sebagai pembelian dikali dengan 1% dari term of credit ini, berarti mendapatkan potongan harga sejumlah Rp310.000. Nah, itu tadi salah satu contoh kasus potongan penjualan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.